Damailah negeriku, jayalah bangsaku. Indonesia tanah air beta, Maluku tanah pusaka. Setiap tahun Gereja Katolik secara universal merayakan Minggu Panggilan atau Minggu Gembala yang Baik. Minggu Panggilan atau Minggu Gembala yang Baik ini biasanya dirayakan pada minggu keempat dalam pekan Paskah. Dan bacaan Injil yang akan kita dengar juga berbicara tentang gembala yang baik. Saat ini Paroki Katedral Santo Fransiskus Xavierus Ambon melalui sekami juga memberikan warna yang berbeda dalam perayaan Minggu Panggilan ini, yaitu dalam rangka menumbuhkan panggilan di tengah-tengah generasi muda, terutama anak-anak. Maka sekami sebagai wadah pembinaan anak itu dikenakan pelbagai busana sesuai dengan cita-cita dan harapan mereka. Karena itu ada yang terpanggil punya cita-cita menjadi uskup, ada yang menjadi imam, pastor, frater, bruder, dan juga ada yang hendak terpanggil sebagai suster. Kita melihat saat ini mereka mulai berarak masuk ke dalam gereja, dan perarakan ini tidak hanya imam bersama putra-putri altar dan lektor, pemazmur, tapi juga disertai dengan anak-anak sekami yang telah mengenakan busana sesuai harapan dan cita-cita. Ada juga yang bercita-cita jadi presiden, TNI, Polri, sebagaimana yang saat ini kita lihat. Kita lihat juga ada yang berkecimpung dalam dunia kesehatan, ini dokter, perawat, kontraktor, kemudian aktris, chef, guru, dan berbagai profesi lainnya, pengusaha. Misa Minggu Panggilan ini di Paroki Katedral Santo Fransiskus Ambon dipimpin oleh Pastor Paul Titir PR, dan mereka telah berarak menuju altar. Umat Katolik atau setiap orang sejak dibaptis sebenarnya melekat padanya jabatan gembala dalam arti umum. Karena melalui sakramen baptis kita disucikan dari dosa asal, kemudian diangkat menjadi anak Allah dan dipersatukan dengan gereja. Dengan diangkat menjadi anak Allah, kita mengalami satu perubahan martabat, sehingga kita tidak hanya sebagai anak bapa dan mama, anak yang dilahirkan dengan darah dan daging, tapi juga anak yang dilahirkan dalam roh dan kebenaran melalui sakramen baptis. Karena itu setiap orang yang dibaptis dipanggil untuk tidak hanya hidup menurut keinginan manusiawi, tapi hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagai orang-orang yang telah mengalami perubahan martabat, yaitu anak Allah. Karena itu sebagai gembala umum dalam arti umum, kita dipanggil untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Dengan imam kita diharapkan untuk mampu mewartakan, mengajarkan, menyatakan kebenaran. Sebagai raja tentunya kita diharapkan untuk boleh menjadi teladan, penuntun, pengarah ke pelbagai jalan yang benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sedangkan sebagai imam kita dipanggil untuk tugas menyucikan, menguduskan. Dan tugas menyucikan dan menguduskan ini diharapkan berawal bermula dari diri sendiri, keluarga, lingkungan di mana kita berada dekat, kemudian lingkungan sekitar, teman pergaulan, teman sekolah, dan berbagai lingkungan di mana kita berada. Dalam hal ini kita mengambil bagian dalam
tritugas Yesus, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja. Yesus datang ke dunia sebagai penyelamat, melaksanakan misi kerajaan Allah. Dalam hal ini mewartakan Allah dan kehendaknya yang ditandai dengan kebenaran, keadilan, kejujuran, pengampunan, kesetiaan. Itu Yesus bertindak sebagai imam, nabi, dan raja. Tugas ini kemudian diserahkan kepada kita gereja, yaitu orang-orang yang dipersatukan dengan Kristus melalui sakramen baptis. Sebagaimana yang tadi kami sudah ulaskan, kami sampaikan tadi, dengan baptis kita diangkat menjadi anak Allah. Dalam hal ini kita juga sama seperti Kristus adalah anak Allah. Maka apa yang menjadi tugas Kristus juga menjadi tugas kita. Misi Yesus menjadi misi kita. Karena itu lalu gereja dipanggil untuk menjadi sakramen keselamatan, menjadi tanda keselamatan bagi dunia. Dan supaya sakramen keselamatan ini efektif bagi dunia, maka pertama-tama dia harus sendiri mampu menjadi sakramen. Dalam hal ini, nilai-nilai kerajaan Allah itu sebelum ditawarkan kepada dunia, kebenaran, keadilan, kejujuran, pengampunan, pemaaf, dan segala macam nilai-nilai baik itu lebih awal, lebih dahulu harus dihidupi. Setelah selesai komuni dan doa penutup, dan sebelum berkat, anak-anak sekami yang telah mengenakan pelbagai busana sesuai dengan cita-cita mereka, mereka dipanggil untuk tampil ke depan. Tentunya ini satu kegembiraan bagi mereka, karena itu tampak sekali sukacita dan kegembiraan yang tampak dalam raut wajah mereka. Kini mereka kembali ke tempat duduk untuk mengikuti berkat penutup. Kiranya dengan perayaan Minggu Panggilan ini, itu semakin membuat kita sekalian menghayati panggilan kita sesuai dengan pilihan keputusan kita. Dan kita berharap semoga anak-anak ada yang terpanggil menjadi imam, menjadi pastor, uskup, bruder, suster, frater, dan juga awam. Bagi mereka yang terpanggil sebagai orang-orang tertabis, semoga bibit-bibit itu diharapkan ada di tengah-tengah kita, sehingga kita tetap memiliki gembala dalam arti khusus, yaitu orang-orang yang menerima tabisan imam. Gereja Paro Katedral, umat memenuhi gedung gereja dalam perayaan Minggu Panggilan ini. Saat ini setelah misa mulai sesi pemotretan bersama, dan kita lihat inilah generasi muda kita. Mereka tampak bergembira dengan wajah yang berseri-seri. Semoga kita sekalian memiliki kepedulian dalam hal perhatian terhadap generasi kita melalui pelbagai penanaman nilai-nilai baik, nilai-nilai Kristiani yang membangun kesadaran bagi generasi muda, anak-anak untuk mulai mencintai gereja dan tanah air. Ini kelompok yang dipanggil, yang bercita-cita menjadi imam, menjadi biarawan, biarawati, suster, frater, bruder, yang terikat dengan kaul-kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Ini yang berprofesi sebagai guru. Mereka adalah orang-orang yang menentukan masa depan bangsa melalui dunia pendidikan. Dan ini ada anak-anak yang terpanggil bercita-cita. Ini kita lihat anak-anak muda yang bercita-cita menjadi TNI Polri, menjadi pelindung, pengayom, pengaman dalam hal kehidupan bersama yang aman, tertib, damai.
dan mempertahankan NKRI. Ini tenaga kesehatan, pendidikan, dan chief, ahli gizi. Kemudian ini ada yang jadi kontraktor, ada yang menjadi artis, seniman, dan ada juga yang ingin bercita-cita menjadi pengusaha yang sukses. Semoga apa yang menjadi cita-cita dari anak-anak kita ini, generasi muda harapan gereja dan tanah air ini, dengan doa dan kerja keras semoga tercapai.